Hai, selamat pagi. Kembali lagi di acara kesayangan kita Inspire Corner by Sunpower. Di sini masih dengan saya Awan dan narasumber kita hari ini ada Bapak Abdul Rauf. Beliau adalah senior spesialis desainer sistem Indonesia. Jadi kita hari ini akan membahas tentang trends dan teknologi dengan Bapak Abdul Rauf sebagai narasumber kita hari ini. Nah, pastinya hari ini kita akan tetap membahas tentang dunia keramik ya Pak. Nah, kalau dulu kan kita mau membeli keramik itu pasti lebih fokus untuk fungsionalnya saja, mulai dari ketahanan terhadap air maupun bagaimana cara pemeliharaannya. Nah, namun saat ini kita itu bisa unsur estetika itu bisa kita perhatikan untuk membuat ruangan itu menjadi lebih nyaman. Dan jika kita membicarakan tren yang ada saat ini, banyak sekali variasi seperti ukuran, bentuk, efek itu menjadi hal yang digunakan untuk membuat keramik itu menjadi lebih istimewa. Nah, seperti itu. Nah, kita tarik mundur untuk melihat tren keramik dunia dan tentu saja kita akan berkaca pada event tahunan Cersaie 2019 yang diadakan di Bologna, Italia, di mana itu didominasi oleh warna-warna yang sederhana seperti black and white, juga kombinasi pola seperti optical effect hingga mosaic ataupun terrazzo seperti itu. Nah, perkembangan tren di dunia keramik itu juga tidak luput dari teknologi yang digunakan Pak, seperti pressing. Nah, pressing sendiri itu adalah menciptakan bentuk permukaan tertentu pada keramik dan juga decoration. Decoration itu bisa memberikan warna serta efek pola dengan menggunakan mesin namanya digital printing yang kita aplikasikan pada permukaan keramik. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah menurut Bapak, adakah keterkaitan antara tren dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini? Kalau ada, mengapa? Ada, memang ada. Karena gini, sebetulnya tren itu lebih mendahului teknologi. Nah, kalau nggak ada tren, belum tentu ada teknologi. Berarti teknologi diciptakan oleh tren? Betul, betul. Tren sebetulnya lebih mendahului. Di era 80, di era 90 banyak orang berbicara tentang tren yang retro ya retro, tapi itu yang akhirnya dibawa di era yang saat ini. Kemudian size itu juga dulu trennya masih kecil, let's say sampai dari 15, kemudian naik dari 30, kemudian 40, terus sampai sekarang yang bisa sampai big size. Itu juga mempengaruhi dari tren. Kemudian karena tren itu sangat dominan, otomatis teknologinya akhirnya mengikuti. Oke, seperti itu. Jadi Bapak ini sebagai senior spesialis desainer di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, apakah Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua teknologi seperti apa sih yang secara dominan itu bisa berpengaruh pada perkembangan pola dan desain pada keramik saat ini? Oke, kita harus respect dulu ya, karena yang paling utama itu adalah trend watching. Trend apa Pak? Trend watching. Jadi teknologi trend watching itu di era 80-an, di era 90-an hanya orang tertentu yang bisa ke Europe ya, misalkan ke Italia, ke Spain, di mana industri keramik ya itu udah mulai berkembang. Tapi di era yang saat ini dengan trend watching yang saat ini kita bisa surfing aja lewat website, ya kan? Kita bisa pakai Google Map, kita bisa explore budaya dari Europe maupun dari Asia, kemudian kita aplikasikan di keramik. Terus ada lagi teknologi acquisition. Acquisition itu berkenaan dengan scannernya, kemudian berkenaan dengan kameranya. Kalau di era dulu teknologi itu masih belum ada, pun masih dalam tahapan resolusinya rendah. Ya, tapi ya sekarang kan udah teknologi acquisition-nya udah berkembang. Terus ada lagi teknologi kreatif hardware dan software-nya, ya kan? Semakin maju pasti ada sesuatu yang perlu dieksplor di bidang hardware-nya ataupun di software-nya. Let's say hardware kita bisa bilang workstation-nya juga, kemudian
softwarenya, mungkin di bidang grafiknya itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang pasti yang terakhir teknologi digital printing. Nah itu juga perkembangannya mengikuti tren yang ada karena kebutuhan pasar itu banyak. Terus kalau tidak ada pergantian yang cukup masif ya, cukup cepat, akhirnya desainnya itu hanya sampai ke situ aja dan tidak banyak market yang bisa tercapai karena terbatasnya teknologi saat itu. Nah untuk teknologi digital printingnya sendiri itu apa aja sih fasilitas lebih yang mungkin bisa kita eksplor? Kalau dari digital printing sebetulnya banyak ya, mulai dari warna, karena warna itu tergantung dari jumlah bar atau jumlah channelnya. Kalau bisa dikatakan dulu masih terbatas dengan 4 warna, sekarang bisa sampai 12 warna. Itu kalau diinginkan. Let's say teknologi yang paling bisa membantu adalah teknologi utamanya, yaitu teknologi efeknya, terutama untuk ink ya. Ink itu ada ink color dan kemudian ada ink effect. Nah kalau duanya ini dikombinasi, akhirnya produk yang dihasilkan yang cukup bagus. Kemudian teknologi dari printnya juga, karena dulu masih belum yang adanya teknologi digital glaze, tapi sekarang digital glaze bisa diaplikasikan. Dalam artian dulu masih pakai yang manual ya, pakai disk. Kemudian dengan semakin majunya, akhirnya teknologi itu dibawa menjadi sebuah teknologi yang lebih compact. Jadi sudah ada warna, ada efek, ada glaze di dalam satu mesin digital sekarang. Oke, jadi nyambung ke warna ya. Pertanyaan saya selanjutnya ini, menurut Bapak apakah keterkaitannya antara warna dan teknologi? Kalau warna keterkaitannya cukup erat ya, karena tadi saya jumlah bar ya. Jumlah bar berpengaruh kepada gambut range colornya. Jadi kalau semakin banyak colornya, otomatis kita bisa explore berbagai motif ya, berbagai desain itu lebih mudah dan tidak ada batasan lagi, karena kalau kita udah memakai banyak warna, otomatis apa yang diminta konsumen lebih kita bisa sediakan dengan mudah. Misalkan kalau dulu masih dengan teknologi flat screen, kemudian teknologi rotary, itu banyak keterbatasan warnanya ya. Warna itu banyak keterbatasan, tapi dengan teknologi digital warnanya itu akan lebih kaya dan bisa kita explore kemanapun, mau untuk floor atau mau ke wall. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak ini ya, apakah bisa dikatakan bahwa new technologies itu bring new design possibilities? Ya pasti. Kenapa? Karena yang dulunya orang berpikiran stone marble yang natural stone itu tidak bisa kita hadirkan di tile ya. Tapi sekarang dengan teknologi yang ada, dengan teknologi acquisition-nya, dengan teknologi digitalnya, semua itu kita bisa duplikasi. Jadi semua kita bisa duplikasi menjadi produk yang tidak beda jauh, maupun dalam hal surface-nya kita bisa samakan dengan efek tadi, ink effect tadi, kita bisa samakan surface-nya dari tingkat durability ya, tingkat kekuatan daripada surface-nya juga, body-nya juga kita bisa explore dan itu pasti bisa. Nah, oke. Seperti yang kita ketahui kan sekarang natural looks and texture on tile itu back on trend lagi kan secara global akhir-akhir ini, dan mungkin bisa akan terus sampai tahun 2021 mendatang. Kenapa? Karena mereka itu punya permainan unfinished structure yang itu cukup menarik untuk dipadu-padankan dengan berbagai macam konsep desain ruangan. Nah, bagaimana reaksi Bapak terhadap hal tersebut? Karena mengingat secara lokal pergerakan desain itu dengan style tersebut itu masih belum cukup masif. Gini ya, kita sebagai desainer atau manufacturing yang di bidang industri kami, kita bisa bikin apa aja. Tapi ada nggak pesannya?
Nah, kendalanya kan di situ. Iya. Kita bisa lebih idealis ya terhadap desain yang kita mau produksi, tetapi ada nggak yang mau menyerap produk kita? Ada pepatah sih yang bilang bahwasanya desain is beautiful like a lady ya. Ada yang bilang gitu. Tapi semua itu tergantung dari apa ya? Tergantung dari market juga. Kita bisa tergantung ya setiap individu ya, setiap orang punya penilaian masing-masing. Tetapi kalau kita mau jadi tergantung kita ya, mau jadi follower atau jadi trendsetter. Iya. Nah, Jadi pencetusnya. nah kalau mau jadi follower ya kita ikutin aja market yang ada dengan apa karena dengan produk yang sekarang ini yang bisa diserap ya hanya seperti ini, atau mau jadi trendsetter Iya. itu tergantung kita sih. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah kira-kira produk-produk dari Sunpower Keramik ini sudah mengikuti tren dan teknologi saat ini, Pak? Kalau saya lihat dari size ya, yang paling kelihatan itu dari size itu sudah mengikuti tren yang sekarang ada, karena orang udah mulai mengarahkan ke size yang lebih besar. Kalau dulu masih kecil, tapi sekarang udah mulai besar, jadi sudah ngikutin. Dan dari motifnya pun saya lihat Sunpower udah lebih elegan, Terus ada produk-produk yang deep, ya kan, ada yang middle, ada yang end user pun ada, dan saya rasa Sunpower udah mengikuti tren yang diminati oleh masyarakat. Nah, apakah Bapak ada tips atau trik kepada kami sehingga kita bisa selalu mengikuti tren dan teknologi yang terupdate saat ini, Pak? Nah, ini perlu sekali, karena kita punya yang namanya latex itu adalah latest technology. Jadi kita setiap tahunnya mengadakan yang namanya event itu, ada seminar juga di dalamnya, ada seminar teknologi, ada seminar desain, kemudian ada lagi yang di Jakarta itu Pramika ya. Itu kalau kita selalu ikut serta atau minimal kita harus explore ya, kita harus ikut serta dalam pameran itu kalau bisa. Kemudian kita harus saling membandingkan. Kemudian yang disebut tadi di CSI khususnya itu juga kita harus selalu ikut serta minimal, karena kita harus update. Kita kalau tidak mungkin tidak bisa update kalau kita tidak ikut serta dalam pameran-pameran, seminar-seminar dan sebagainya seperti itu. Kita sih bisa support ya, kita sebagai teknologi, kita adalah produsen teknologi, kita support semua customer kita, terutama Sunpower. Kita bisa datangkan expertise kita untuk seminar atau untuk share knowledge teknologi yang terbaru. Nah, oke, itu tadi adalah penjelasan yang disampaikan dari Bapak Abdul Rauf. Nah, dari penjelasan beliau tadi dapat disimpulkan bahwa new technology drives style trends, di mana teknologi baru itu bisa menghadirkan kemungkinan desain baru seperti itu. Ya, meskipun pada kenyataannya mungkin lokal market itu akan sedikit lebih lambat untuk mengikuti tren global saat ini, baik dari segi produksi maupun dari segi teknologinya, Pak. Nah, teknologi digital saat ini itu memiliki kemampuan tidak hanya dari segi warna saja, tapi juga dari segi plaster, metalik, glaze, dan itu bisa memperluas berbagai kemungkinan desain untuk kita eksplorasi lagi, dan itu memungkinkan kita untuk memiliki realistic wood look planks yang memiliki efek serupa seperti material kayu sesungguhnya, tapi itu dalam bentuk keramik, Pak. Tidak hanya itu, kita juga masih bisa memiliki berbagai macam jenis material yang kita inginkan, dari pola yang kita inginkan, entah itu dari bahan alami ataupun dari artifisial, sehingga akan lebih tahan lama dan mudah dalam perawatannya. Nah, sekian bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Abdul Rauf. Terima kasih Pak atas waktunya. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Dan stay tune di Inspire Corner by Sunpower Keramik. Luas Teknologi digital saat ini memiliki kemampuan tidak memiliki
bagian Inggris yang angel, memperluas berbagai kemungkinan desain untuk dieksplorasi. Nanti mesti ilaku kebejo. Nah, kita lupa. Ini gak bakal potong nanti balik nih. Gak usah lah. Sekali tekan. Gitu. Makanya. Sampai nggak mau tanya dulu, mungkin. Kamu kayak gini ya. Beneran mungkin mau